Ayo, ayo, ayo. Waktunya habis. Selamat, Vivian. 66 repetisi dalam 1 menit. Juara pertama. Nah, itu dia. Luar biasa. Vivian bilang padaku, kalau dia menang, dia akan memberiku medali emasnya. Sebagai kenang-kenangan untuk kita. Aku bahkan sudah menyiapkan bunga untuknya jauh-jauh hari. Ethan sangat tragis. Sang pahlawan wanita, Vivian, seharusnya adalah pacarnya, tapi dia malah memberikan medali emasnya ke orang lain. Bahkan pusaka dari ibu Ethan, dibodohi darinya oleh pasangan licik itu. Menyedihkan sekali. Pertama, dia bagi-bagi bunga. Selanjutnya, dia akan menyerahkan nyawanya. Apa ini? Apa aku baru saja membuka semacam penglihatan spoiler? Tidak mungkin. Tapi Vivian berjanji padaku. Dia akan memberikan medali emasnya padaku. Tidak mungkin dia memberikannya ke orang lain. Baiklah. Adegan selanjutnya, sang pahlawan wanita berjalan melewati Ethan, dan memberikan medali emasnya ke Leo. Baiklah kalau begitu. Leo, ini untukmu. Terima kasih. Apa-apaan ini? Komentar langsung itu mereka benar. Vivian benar-benar pergi dan memberikan medali emasnya ke Leo. Vivian, bukankah kamu berjanji padaku? Kamu akan memberikan medali emasnya padaku? Ethan, aku sudah bilang aku akan jadi pacarmu. Mau apa lagi? Lagi pula, aku memberikan medali ini ke Leo sebagai hadiah ulang tahun. Apa aku perlu izinmu untuk itu? Ethan, kamu tidak lebih dari anak pelayan. Tapi kamu berani terus nongkrong di dekat ratu kampus. Vivian? Dan kamu berani bersaing dengan anak orang kaya untuk memperebutkan wanita? Lihat dirimu sendiri. Kamu ini apa sih? Betul, dia mencari masalah yang tidak bisa dia menangkan. Dia tidak tahu diri. Ini bikin kesal banget nontonnya. Ethan, Darla, kamu adalah Oliverisa. Tunjukkan sedikit dominasi hak kelahiran itu. Benar, Eden jelas-jelas putra sulung sejati dari keluarga Sterling. Tapi dia dibully oleh Leo, bajingan licik itu, sampai segitunya. Kalau ini berlanjut, dia tetap tidak akan lolos dari nasib dibunuh oleh Leo. Leo ternyata adalah anak haram ayah kedengin orang lain, dan dia akan membunuhku. Sekarang setelah aku melihat masa depan ini, naskah ini, aku akan menulis ulang sendiri. Tepat setelah ibu saya meninggal, ayah saya membawa Leo ke rumah kami, mengaku sedang mengadopsinya. Tapi dia memperlakukannya lebih baik dariku. Anak kandungnya sendiri, si Lola Leo, selama ini adalah anak kandungnya yang sebenarnya. Kalau dipikir-pikir lagi, semuanya jadi berantakan. Tidak mungkin, aku harus mencari tahu kebenarannya. Ethan. Dulu aku rela melepaskan APA Pun. Tapi medali ini, Vivian yang memberikannya padaku. Aku sama sekali tidak akan melepaskannya. Leo, ngapain buang-buang tenaga ngomong sama dia? Dia cuma anak pelayan. Dia pikir dia siapa? Sejak kapan dia jadi pewaris keluarga Sterling? Kalau bukan dia, berarti kamu, ya? Betul, akulah pewaris sejati keluarga Sterling. Apa? Ethan dulu tidak pernah peduli untuk memperdebatkan statusnya. Sepertinya dia jadi orang yang berbeda hari ini. Tidak mungkin. Aku tidak boleh membiarkan siapa pun tahu. Diala Pueris sebenarnya. Ethan, Vivian dan aku, kami cuma teman. Lajukilah. Kan kamu yang pacaran sama dia. Tunggu, maksudmu, kamu pewaris keluarga Sterling? Kenapa kami tidak pernah dengar soal ini? Dikasih hati, minta jantung. Kakak. Dulu aku tidak pernah berkata apa-apa, karena aku tergila-gila pada Vivian. Setiap kali aku dapat barang bagus, Vivian menyuruhku menyerahkannya ke Leo. Aku bahkan masih memakai baju dari 3 tahun yang lalu. Itulah sebabnya semua orang menjara aku, orang miskin. Vivian selalu menyuruhku untuk melupakannya, dan aku bahkan tidak pernah mempertanyakannya. Suara apa yang kudengar itu? Kedengarannya seperti anjing menggonggong. Kamu dengar itu? Siapa yang kamu sebut anjing? Siapa yang menggonggong balik? Dialah anjingnya. Nanti kamu lihat, Leo nggak bakal biarin ini. Dasar idiot. Kamu udah dimanfaatin? Masih aja ngejilat dia? Sudah, Ethan. Kamu tahu betul sifat burukku. Kalau kamu nggak minta maaf ke Leo sekarang juga. Jangan harap kamu bisa naik mobil yang sama dengan kami lagi. Vivian, kalau kamu mau kasih medali emas itu ke Leo, ya kasih aja. Dan gelar pacar ini bisa kamu serahkan juga ke dia.
Kamu kuma anak pelayan. Tiap hari numpang mobil Leo. Berani-beraninya kamu sok tinggi? Jalan. Tapi ini kan jelas mobilnya Ethan. Mereka benar-benar nindas dia. Ethan, sadarlah, orang bodoh yang dimabuk cinta. Vivian ini, nggak lain cuma master pewa. Itu benar-benar tamparan. Aku benar-benar dicuci otak sama Vivian. Kenshin ini, dia cuma sepupunya Leo. Dan bahkan dia pikir bisa mengaturku? Jalan. Tuan Leo belum datang, dan Nona Vivian juga belum ada. Sudah mulai gelap. Menurutku kita tunggu sebentar lagi. Tuan Chan. Aku satu-satunya tuan muda di keluarga Sterling. Dan ibuku cuma punya satu anak laki-laki. Jadi kenapa aku nggak tahu? Soal tuan muda atau nona muda lainnya? Leo lebih muda darimu. Bukannya kamu harus menjaga dia? Tuan, jangan coba-coba ngamuk soal tuan muda sama aku. Kalau kabar ini sampai ke Tuan Sterling, dia akan bilang kamu semaunya, sombong, dan otoriter. Sudahlah, jalan. Sepertinya kita harus menunggu sebentar lagi. Karena di matamu, hanya Leo yang kau anggap sebagai tuan. Maka jangan salahkan aku jika aku menyingkirkanmu. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu kita tunggu mereka. Aku akan duduk di depan. Mereka akan duduk di belakang. Baik, Tuan, Anda sangat perhatian. Hei, dia mau apa? Hei, Tuan, apa yang Anda lakukan? Buka pintunya, jalan ini penuh dengan mobil dan orang. Biarkan aku yang menyetir. Ethan Sterling, kamu mau apa sekarang? Kamu gila? Buka pintu mobil ini sekarang juga. Pulang, tentu saja. Satu roda mobil ini lebih berharga daripada kalian berdua digabungkan. Jadi, tidak satu pun dari kalian yang layak naik mobilku. Buka pintunya, Tuan Ethan Sterling. Anjing yang tidak tahu siapa tuannya. Tidak ada gunanya dipertahankan. Karena kamu tidak mau menyetir. Aku akan menyetirnya sendiri. Mulai hari ini, kamu dipecat. Tuan, Anda tidak bisa memecat saya. Saya sudah menyetir untuk keluarga Sterling selama 5 tahun. Saya sudah bekerja keras, setidaknya. Tuan Ethan Sterling, tolong buka pintunya. Saya punya hutang judi puluhan ribu dolar yang harus dibayar. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Ethan Sterling, kamu sudah hilang akal? Anak beliau tidak berhak memecat siapapun. Kalau ada yang harus dipecat, itu seharusnya kamu. Benar, keluar dari mobil itu. Sekarang, kalau kamu berani pergi dengan mobil itu, kamu melakukan pencurian mobil besar-besaran. Ethan, meskipun kamu kesal, kamu tidak bisa memecat Tuan Chen. Dia tidak bersalah. Leo, aku adalah putra tertua sah dari keluarga Sterling. Aku bisa memecat siapapun yang aku mau. Sedangkan kalian semua, nikmatilah jalan kaki pulang. Ethan Sterling. Ethan Sterling. Ashley, tunggu. Dia benar-benar pergi, Leo bahkan tidak ada di dalam mobil. Itu pencurian mobil besar-besaran. Kamu tidak takut masuk penjara? Bocah kurang ajar. Berani-beraninya kau memecatku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Mungkinkah mobil itu benar-benar milik Ethan? Keluarga Sterling, Kidman Sterling. Tuan sudah pulang. Tuan Leo di mana? Kenapa dia tidak pulang bersama Anda? Makan malam sudah siap. Semuanya makanan favorit Tuan Leo. Ethan selalu menuruti. Sel era Leo. Sampai akhirnya kena gastritis. Kupikir Leo sengaja banget melakukan ini. Dia tahu Ethan tidak tahan makanan pedas. Tapi dia tetap bersikeras suka yang pedas. Ethan, lawan balik. Mulai bertindak seperti anak sulung yang seharusnya. Benar, aku sudah menahan diri selama ini. Sampai-sampai makan pedas setiap hari. Sakit perut, dan akhirnya masuk rumah sakit. Mulai hari ini, semuanya akan berubah. Bawa semua ini pergi, dan buat ulang. Aku tidak makan makanan pedas. Buat semuanya tidak pedas. Tapi ini semua makanan favorit Tuan Leo. Naomi Gable. Biar aku perjelas. Siapa tuan rumah yang sebenarnya di rumah ini? Ya, Tuan. Baik. Ethan, berani sekali kamu. Berani menyuruh supir untuk tidak menunggu Leo. Membuat Leo pulang naik bus. Bahkan jika kamu bersujud memohon padaku kali ini, aku tidak akan memaafkanmu. Komentar-komentar itu bilang, Leo adalah anak ayahku. Aku perlu menua detektif swasta, CPAT, untuk mencari tahu kebenaran hubungan mereka. Aku ingin kamu menyelidiki hubungan asli antara Leo dan Victor Sterling. Uang bukan masalah. Ethan, kamu sedang merencanakan apa? Hanya mengurus beberapa urusan bisnis. Kapan kamu kembali? Leo di mana? Nyonya Gable, kenapa makanannya hambar sekali? Tidakkah kamu tahu apa yang disukai Leo? Tuan yang menyuruh saya mengubahnya. Ethan, berapa kali lagi aku harus memberitahumu? Leo sudah hidup susah, kamu perlu sedikit mengalah padanya. Ayo,
Buat makanan sesuai selera Leo, atau dia akan kesal saat pulang. Jadi kamu hanya peduli apakah dia senang? Bagaimana dengan aku? Ethan, bagaimana bisa kamu membandingkan dirimu dengan Leo? Kamu sudah punya segalanya sejak kecil. Bagaimana dengan Leo? Dia tidak punya apa-apa. Sekarang dia hanya ingin makan makanan yang disukainya. Dan itu terlalu berlebihan? Sepertinya aku masih belum sepenuhnya sadar. Masih berharap padamu. Ethan, kenapa kamu pulang tanpa aku? Aku bukan adik laki-lakimu. Kelly, Bajingan, beraninya kau bilang begitu. apapun yang mau kukatakan, akan kukatakan. Ethan, tolong jangan marah. Aku akan menjauhi Vivian mulai sekarang. Asakan, kau tidak mengusirku. Ethan, kenapa kau selalu menyudutkan Leo? Apa kau juga mau merebut perempuan yang disukainya? Merebut? Aku sudah mengalah untuknya. Ethan, aku tahu kau hanya bicara karena marah. Aku janji tidak akan pernah lagi mencampuri hubungan kalian berdua. Ethan, biar ku jelaskan. Aku sudah menganggap Leo sebagai anakku dalam segala hal. Mulai sekarang, dia adalah adik laki-lakimu. Sebagai kakaknya, kenapa kau terus-menerus mengganggu adik laki-lakimu? Baiklah, kalau begitu, mulai sekarang, kau bisa jadi ayahnya Leo saja. Kau selalu begitu baik padanya. Bagi yang melihat, dia bisa saja jadi anak harammu. Kau. Beraninya kau bicara omong kosong. Ada APA? Aku menyentuh urat sarafmu? Menyentuh titik yang sakit? Ibuku bahkan belum meninggal 10 tahun. Leo, hanya setahun lebih muda dariku. Victor, kau sudah mengkhianati ibuku sejak lama. Lanjutkan saja omong kosongmu. Kau, aku akan memukulmu sampai mati. Silakan, pukul aku. Kalau berani, bunuh aku. Kalau tidak, aku akan pastikan seluruh dunia melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Ayah, ada apa, ayah? Ethan, bagaimana bisa aku punya anak durhaka sepertimu? Apa kau mau membunuhku? Ethan, kau harus berhenti membuat ayah kesal. Kesehatannya memang tidak baik dari awal. Leo, jangan buang-buang kata lagi padanya. Kalau dia setengah waras sepertimu, dia tidak akan membuatku gila seperti ini. Kalau begitu, kalian berdua. Kau, Villa ini ditinggalkan untukku oleh ibuku. Ethan, bagaimana bisa kau bicara seperti itu pada ayah? kau menyuruhku pergi, aku adalah ayahmu. Kau yang pergi. Bagaimana bisa aku punya anak sepertimu? Sudah kuduga, Leo adalah anak haram Victor Sterling. Nggak heran dia lebih sayang sama dia daripada aku, anak kandungnya sendiri. Jauh lebih sayang. Bagus, Stella akhirnya datang. Dia istri sah Ethan. Hah? Sayang sekali Eden selama ini buta. Dan gak pernah peduli sama Stella. Maler dia jadi sind buat Vivian. Stella, bagaimana mungkin dia istriku? Stella, Ethan, aku tahu semua yang terjadi padamu. Jangan khawatir. Begitu aku kembali ke Indonesia, aku pasti akan membelamu. terima kasih, Stella. Kamu masih memperhatikan aku dari luar negeri. Ada apa dengan Ethan hari ini? Sikapnya terhadapku, kayaknya beda dari sebelumnya. Stella, tahu nggak, Leo? Ternyata anak haram Victor Sterling. Apa? Baronnya Victor Sterling. Ethan, jangan gegabah. Aku akan ganti tiketku ke yang paling awal, dan langsung pulang. Kita bicara setelah aku sampai. Oke. Aku tunggu. Leo bahkan mengincar barang peninggalan ibu Ethan. Untuknya, yaitu jam tangan itu, dan merebutnya dengan paksa. Bukan cuma jam tangannya. Semua harta yang ditinggalkan ibunya, diberikan oleh Victor Sterling, ke anak haramnya. Victor Sterling ternyata memberikan semua harta peninggalan ibuku ke Leo. Dia pikir dia siapa? Leo, karena kamu sangat menginginkan jam ini, biar kamu yang punya. Leo,
Vivian, aku akan membuat kalian berdua membayar mahal. Wah, dia sangat tampan. Ya ampun. Dia secantik ini bahkan tanpa filter. Wah, lihat mereka. Sungguh pasangan yang sempurna. Wah, Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Peluk. Peluk dia. Mereka benar-benar Yodo yang ditakdirkan. Sangat manis sekali. Cium dia. Siom. Sangat cantik. Pasangan yang sempurna. Ya. Oh, mereka terlihat sangat cocok bersama. Oh, Lihat, bukankah mereka terlihat hebat? sungguh. Jodoh yang ditakdirkan. Sangat bagus. Nah. Ethan, kamu cuma anak pelion. Dan kamu benar-benar mengira dirimu seorang tuan muda? Berani-beraninya tidur sampai siang begini. Lari ke sini masih pakai piyama. Kamu sama sekali tidak punya sopan santun. Dengan perilaku seperti ini, kamu masih berani mengejar ratu kampus kami. Vivian? Itu cuma mimpi di siang bolong. Hahaha. Ethan. Kemarin, kamu merusak pesta ulang tahun Leo. Aku belum menyelesaikan itu denganmu. Kalau kamu berani membuat masalah untuknya lagi hari ini, kamu bisa pergi. Ayah, jangan marah. Ethan, sejak aku kecil, aku tidak banyak merayakan ulang tahun yang layak. Kamu tidak keberatan kalau aku mengundang teman sekelasku ke rumah untuk mengadakan pesta ulang tahun, kan? Leo, dengan ayahmu di sini, jangan khawatir. Tidak ada yang berani menindasmu. Aku tidak keberatan. Tentu saja aku tidak keberatan. Aku tidak keberatan mendukungmu, karena semakin tinggi kamu naik, semakin sakit kamu jatuh. Aku ingin melihatmu jatuh dan hancur berpingkeping. Leo, hari ini ulang tahunmu. Hadiah apa yang kamu inginkan? Aku ingat, Ethan punya jam tangan yang tidak pernah dia pakai. Ethan, bisa kamu berikan padaku? Jam tangan pemberian ibuku, itu satu-satunya pusaka darinya. Leo, karena kamu sangat menginginkannya, akan kuberikan padamu untuk sementara. Ethan, kamu dengar itu? Ini ulang tahun Leo. Tentu saja kita harus memenuhi keinginannya. Jam tangannya ada di kamarku. Di Lacey, ambil sendiri. Ethan ini, dia bahkan mau memberikan satu-satunya pusaka ibunya sendiri. Terima kasih, Ethan. Wah, jam tangan ini luar biasa. Ethan ini. Kupikir dia sudah jadi lebih pintar. Tak Kizanka. Dia memberikanku jam tangan yang sangat berharga ini. Hey, Ethan. Aku suka. Tidak masalah. Yang penting kamu suka. Tertawalah. Kamu tidak akan tertawa lama lagi. Leo, dengarkan. Stella meneleponku pagi ini. Katanya dia akan segera kembali. Kepulangannya sekarang ini bukan kebetulan. Pasti untuk datang ke pesta ulang tahunmu. Stella akan kembali? Stella, tunggu. Itu ahli waris grup Crawford? Katanya, ahli waris Crawford. Selalu tertarik pada ahli waris Sterling. Jadi dia suka kamu, Leo. Dan coba dengar ini. Keuangan Crawford sangat sukses di luar negeri. Beberapa tahun terakhir ini, Kudenga. mereka menguasai banyak pasar keuangan. Di sini. Wah, Aku sangat iri pada Leo. Tidak hanya Vivian yang ilahi suka padanya. Dia juga punya pengagum dari luar negeri. Dia cuma ahli waris Crawford. Lihat dirimu, muda sekali Turksan. Bagaimana kamu tahu? Stella kembali. Hanya untuk ulang tahun Leo? Tentu saja dia kembali untuk ulang tahun Leo, bukan untukmu. Betul. Bukankah kamu yang selalu mengganggu ratu kampus kita, Vivian? APA. Sekarang mau mendekati. Stella. Stella tidak akan mau meliriknya. Temani teman-teman sekelasmu. Aku ada urusan di kantor. Aku pergi dulu. Oak. Ethan. Aku mau mengajak bersulang.
Leo, kamu baik-baik saja? Ethan, apa kamu sengaja mau merusak pesta ulang tahun Leo? Aku tidak menyentuhnya sama sekali. Ethan, mengapa kau mempermalukanku di pesta ulang tahunku sendiri? Karena kau pikir aku mengotori bajumu dan merusak pesta ulang tahunmu. Aku akan memberimu persis apa yang kau minta. Bagaimana? Senang sekarang? Ethan, beraninya kau, tepat di depan kami, menggertak Leo? Kau harus minta maaf padanya hari ini. Lupakan saja. Pasti ini salahku. Ethan, aku mau kau minta maaf pada Leo. Sekarang juga. Aku minta maaf padanya? Apa dia pantas? Berhenti. Siapa bilang kau boleh pergi? Kalau kau tidak minta maaf hari ini, Kau tidak boleh pergi. Ya, kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ini adalah estate Sterling. Aku adalah ahli waris sah keluarga Sterling. Beraninya kau bersikap lancang seperti ini. Lihat dirimu, masih saja mulutmu lancang. Sama sekali tidak menyesal. Baru saja. Tangan inilah yang menindas Leo. Bu qu'embégitu? Qu'allobégitu? Kita berikan tongan ini. Kepada Leo sebagai adia ulantan. Kau tidak berani. Tolong, jangan. Aku yakin Ethan tidak bermaksud begitu. Aku tidak keberatan sedikit terluka. Leo, kalau hari ini dia menindasmu, besok dia akan menginjak-injakmu. Betul. Kita harus membuat orang ini membayar harganya. Ethan Sterling, aku sudah memberimu banyak kesempatan. Karena kau tidak menghargainya, jangan salahkan aku karena tidak membantumu. Kau masih berani melawan. Kau sepertinya lupa bahwa kau adalah anak pelayan. Sepertinya, kita harus mengukir kata budak di dahinya, agar dia selalu ingat. Posisinya. Bagus sekali. Ayo kita lakukan. Taondia. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Bukankah ini agak keterlaluan? Kalau Stella kembali, dia tidak akan menyalahkanku, kan? Leo, Jangan kau khawatir. kalau Stella tahu, Koditinda olet anak pelayan. Seperti ini, dia pasti akan membelamu. Leo, hari ini, kami akan menuntut keadilan untukmu. hahaha. Bahkan jika Stella datang, mereka yang melakukannya. Apa hubungannya denganku? Leo Sterling, aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. kau sudah diambang kematian. Masih berani bicara kasar. Berhenti di situ. Berhenti. Apa sih yang kau lakukan? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kenapa Stella harus pulang saat ini? Tapi ingat, Stella pergi ke luar negeri setelah bertengkar hebat dengan Ethan. Mustahil dia mau menolongnya sekarang. Nyonya Crawford. Dia menanda Leo. Kami tidak bisa hanya diam. Kami tidak bisa melihat Leo diperlakukan seperti itu. Oh, kenapa aku tidak tahu tentang ini? Stella, itu hanya sedikit pertengkaran antara aku dan Ethan. Mereka hanya ingin melindungiku. Mereka terbawa suasana. Stella, ini tidak ada hubungannya dengan Leo. Kami hanya tidak tahan dengan Ethan. Cara dia menindas Leo. Ya, betul. Kami sendiri yang membela Leo. Lagi pula, Ethan hanyalah anak pelayan. Siapa yang kau sebut? Leo, kau tidak punya hak untuk membawa orang asing ini ke rumahku. Beraninya kau. Sekarang, bawa anjing-anjingmu dan keluar dari rumahku. Atau kau akan menyesal. Ethan, beraninya kau bicara seperti itu padanya. Tempat ini, juga rumah Leo. Leo, beranikah kau katakan yang sebenarnya pada mereka? Hah? Ethan, ini semua salahku. Hari ini, seharusnya aku tidak mengadakan pesta ulang tahun di sini.
Ayo pergi. Sekarang, kurasa kalian tidak akan kemana-mana. Siapa yang memanggil polisi? Ada apa dengan polisi? Kamu yang panggil polisi? Aku kehilangan sesuatu. Aku curiga itu dicuri. Tentu saja aku bisa melaporkannya. Kamu kuma pelayan rendahan. Jadi kamu kehilangan sesuatu, lalu mau panggil polisi? Itu lucu sekali. Jadi kamu curiga barangmu dicuri? Tapi kamu bahkan tidak boleh melaporkannya? Apa? Naonye Krafeld, Yangan, tunggu. Maksudku bukan begitu. Tuan Sterling, apa yang kamu hilangkan? Bisa kamu jelaskan secara detail? Jam Tangan Chardelia. Material yang digunakan bukan hanya teknologi tercanggih, tapi juga di dalam bezelnya tertanam banyak berlian. Harganya lebih dari $100,000. Harganya lebih dari $100,000? Sudah, jangan ngomong kosong. Ethan, berhenti berakting. Tuan Sterling, Hei Lihat, apa yang di pergelangan tangan siswa ini? Itu jam tangannya. Aku tidak mencurinya. Bukan aku. Ethan, aku tahu ada yang aneh dengan sikap baikmu. Memberi Leo hadiah ulang tahun. Ini rencanamu dari awal. Apa aku terlihat gila bagimu? Ini hari ulang tahunnya, dan aku akan memberinya jam tangan senilai lebih dari $100,000. Apa buktimu bahwa jam tangan ini sebenarnya dari merek Chardelia? Kalau menurutku, berlian di jam tangan ini palsu semua. Pasti kamu. Yang Zenggaya beli ini untuk menipu kami. Tentu saja aku punya bukti. Ini sertifikat penilaiannya. Dan ini catatan pembelian ibuku. Jam tangannya palsu, jadi penilaian itu juga palsu. Petugas. Jangan percaya sepatah kata pun yang dia ucapkan. Dia cuma anak pelayan. Apa yang mereka katakan benar? Melaporkan hal palsu itu ilegal. Petugas, bawa dia untuk diperiksa, dan kamu akan tahu kebenarannya. Stella. Ikut kami, silakan. Ethan, katakan sesuatu. Katakan pada mereka kamu yang kasih Leo jamnya. Kenapa aku harus menjamin dia? Aku tidak mencurinya. Aku tidak mencuri apapun. Kami akan menyelidiki dan mencari tahu kebenarannya. Ayo pergi. Aku tidak mencurinya. Pergi beritahu ayahku. Ayo kita cari Tuan Sterling. Tunggu saja. Kalau Tuan Sterling tahu, kamu tamat. Ethan, kalau sesuatu terjadi pada Leo, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kamu masih di sini ngapain? Terima kasih. Lihat dirimu, terluka parah begini. Masih juga menahannya. Kalau kamu khawatir padaku, Stella, mungkin kamu bisa bantu membalutnya? Sakit? Leo, Sterling, aku akan buatkan kandang khusus untukmu. Di sini, setiap pilihan yang pernah kamu buat akan kembali menjebakmu hari ini. Jaga lukamu selama beberapa hari ke depan. Dan jaga agar tetap kering. Ethan. Apa kau yang mengirim Leo ke polisi? Betul, aku yang lakukan. Aku yang melakukannya. Beraninya kau mengirimnya ke polisi? Apa kau sudah gila? Kenapa kau tidak tanya apa yang dia lakukan? Apapun yang dia lakukan, kau tidak boleh mengirimnya ke polisi. Kau mau menghancurkan hidupnya? Aku mau dia keluar. Sekarang juga, untukku. Lepaskan. Tuan Sterling, Ethan juga anakmu. Tidakkah kau pikir itu terlalu berat sebelah? Nona Crawford, ini urusan keluarga Sterling. Bukan urusanmu. Apapun yang menyangkut Ethan, juga menyangkutku. Jangan khawatir, Stella. Apa yang kau mau, untuk melepaskan Leo? Nanti, untuk mengeluarkan Leo, Victor Sterling diam-diam. mengeluarkan banyak uang. Untuk anak haram ini, Victor Sterling benar-benar rela mengorbankan segalanya. Kau bilang kau rela melakukan apapun untuk anak haram ini, kan? Jadi kenapa aku tidak manfaatkan kesempatan ini untuk membuatmu menjebalikan semua yang kau ambil dariku? Aku bisa melepaskannya, tapi aku punya syarat. Syarat apa lagi yang bisa kau punya? Baiklah, kalau begitu tidak usah ada syarat. Kalau begitu jangan harap Leo bisa keluar. Lanjutkan. Leo mencuri jam tangan pemberian ibuku yang harganya lebih dari $100,000. Aku mau villa yang kutinggali sekarang dipindahkan atas namaku. Itu permintaan yang adil, kan? Kita keluarga.
Untuk apa repot-repot memindahkan kepemilikan? Ini warisan ibuku untukku. Dan aku memakainya sekarang. Untuk mengeluarkan Leo. Ethan. Apa rumah ini lebih penting daripada Leo? Kalau nanti terjadi sesuatu padanya, dan dia dapat catatan kriminal, hidupnya akan hancur. Dia dapat catatan kriminal atau tidak. Apa hubungannya denganku? Dia bukan anak Castle lagi. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Bagaimana bisa aku punya anak bajingan tak tahu berterima kasih seperti ini? Kalau bisa, aku juga tidak mau jadi anakmu. Aku tidak mau punya ayah yang berat sebelah sepertimu. Baik. Aku setuju. Untuk memindahkan rumah itu padamu. Kau lepaskan Leo dulu. Dia, kau pindahkan rumah itu padaku dulu. Kalau tidak, bagaimana kalau kau berubah pikiran? Baiklah, aku akan lakukan. Sekarang kamu senang. Properti sudah dialihkan ke kamu. Aku cukup senang. Kalian berdua bisa keluar. Rumah ini baru saja dialihkan ke kamu. Lalu kamu sudah mengusir kami? Ethan, kamu tidak bisa sejauh ini. Ayah sudah tinggal di sini selama puluhan tahun. Kalau kamu mengusirnya sekarang, dia harus tinggal di mana? Hei, Bereni, aku tidak mengusirnya. Aku ingin kalian berdua pergi bersama. Tempat ini sekarang milikku. Kamu tidak berhak berpura-pura peduli di sini. Ayah, maafkan aku. Ini semua salahku karena menyeret ayah ke dalam masalah ini. Bukan salahmu. Aku masih ayahmu, dan kamu tidak berhak mengusirku. Baiklah. Kalau begitu, biarkan dia jadi pelayan laki-lakiku. Ethan, dia adik laki-lakimu. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Ethan, aku tahu aku salah. Tapi kamu tidak perlu mempermalukanku seperti ini, kan? Sudah tidak tahan? Jadi kamu menggunakan statusmu sebagai anak tertua keluarga Sterling untuk menyebarkan rumor tentangku. Lalu kamu jadi apa? Bukankah kamu bilang aku ini anak pelayan? Maka adil kalau aku memberimu rasa dari obatmu sendiri. Ethan, Leo belum dewasa, begitu juga kamu. Dia hanya bercanda denganmu. Bercanda? Menyebarkan rumor kemana-mana bahwa aku anak pelayan. Bilang aku menindasmu. Bahkan menyuruh orang datang ke rumah untuk memukulku. Kalau semua itu hanya candaan, maafkan aku. Tapi aku tidak bisa menerima candaan seperti itu. Ethan, lagi pula kamu tidak terluka parah. Kenapa kamu masih menyimpan dendam? Kamu. Tuan Sterling. Dulu saat Ethan difitnah dan disakiti oleh rumor, kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Itu karena dia menyinggung orang lain. Tidak ada hubungannya dengan Leo. Itu tidak menyakitimu. Jadi mudah bagimu untuk bermurah hati. Ethan, tolong berhenti. Ini semua salahku. Jangan katakan apa lagi tentang ayah. Jadi dari yang kamu katakan, kamu tidak mau? Kalau tidak mau, keluar sekarang. Stella, tolong beri dia pengertian untukku. Kamu tidak bisa hanya berdiri dan melihat Leo ditindas seperti ini. Urusan Leo Sterling. Bukan urusanku. Baiklah, aku setuju. Aku bersedia menjadi pelayan laki-laki Ethan. Asalkan ayah bisa tinggal di sini. Leo, jangan mengorbankan dirimu seperti ini. Aku tidak harus tinggal di sini. Ayah, aku akan baik-baik saja. Asalkan ayah bisa tinggal di sini. Sedikit penghinaan. Bukan apa-apa. Sayang, apa kalian berdua sedang main sandiwara ayo enak di sini? Kalau mau main sandiwara, lakukan di luar. Dan berhenti mengganggu pemandangan. Kamu. Ethan, tolong berhenti. Aku bersedia melayanimu. Ok? Baiklah. Ayo pergi. Kamu hanya membiarkan mereka pergi begitu saja? Victor Sterling berselingkuh, dan dia memperlakukanku dengan buruk selama bertahun-tahun. Aku akan mengambilnya kembali, sedikit demi sedikit. Saat ini, aku baru mengambil kembali sebagian kecil. Dan saham yang ditinggalkan ibuku di perusahaan. Aku akan merebut setiap lembar terakhirnya. Dulu, kupikir Ethan sangat mencintai Vivian. Jadi aku memilih untuk melepaskannya. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa Vivian akan mengkhianatimu. Aku pasti akan menghargaimu. Stella, kamu lagi ngapain di sini? Aku dengar kamu menyuruh sopirmu pergi. Sebenarnya, aku lagi ada waktu luang belakangan ini. Jadi aku pikir aku akan mengantarmu ke sekolah. Kamu nggak keberatan, kan? Enggak kot.
Baiklah kalau begitu, setelah sarapan. Aku harus merepotkanmu, Stella, untuk mengantarku ke sekolah. Oak. Lihat dirimu, kamu jadi kurus sejak pulang. Makan yang banyak. Hei! Siapa yang bilang kamu boleh duduk di meja bersama kami? Aku. Lihat steak ini. Kamu motongnya kebesaran. Gimana orang mau makan ini? Buka pintunya. Hei, lihat jalan. Leo, kenapa kamu berpakaian seperti pelayan? Aku cuma lagi bantu Ethan dengan apa saja yang aku bisa. Ethan, beraninya kamu memperlakukan Leo seperti pelayan? Kamu nggak punya tangan sendiri? Dia cuma pelayan, sederhana saja. Apa salahnya aku menyuruh-nyuruh dia? Ethan, kamu nggak perlu cari perhatianku. Dengan bersikap kasar ke Leo, dia nggak bersalah. Stella. Bubur seafood ini enak banget. Lo, coba deh. Ethan, aku lagi ngomong sama kamu. Kenapa diabaikan? Sengaja? Ayah. Sengaja banget. Kekanak-kanakan. Jangan kira aku nggak tahu. Kamu sengaja ngerjain Leo, sengaja ngeabaikan aku. Semua cuma buat cari perhatianku. Kamu masih nggak bisa move on dariku ya? Apa? Masih aja sok kuat. Kamu cuma dendam. Soalnya aku kasih medali emas ke Leo kan? Cuma medali bodoh. Kamu pikir aku peduli? Ethan. Dengarnya. Apapun yang kamu lakukan, aku nggak mungkin suka sama kamu. Vivian. Tolong. Aku mohon, jangan suka sama aku. Aku malah bersyukur. Gimana caranya kamu bisa? Biasa-biasa aja tapi sok banget? Kamu. Aku nggak akan baikan lagi sama kamu. Leo, ayo kita pergi. Hah? Apa benar dia nggak suka Vivian? Stella, kenapa lihatin aku? Vivian, kalian berdua? Dengar, nggak ada apa-apa antara kami. Stella, bisa anterin aku ke sekolah sekarang? Aku bakal telat. Oke, ayo pergi. Ayo. Kamu ngapain di mobil gue? Keluar sana. Kamu memecat Tuan Chen. Sekarang jadi tanggung jawabmu untuk mengantar aku dan Leo kembali ke sekolah. Kalau tidak, Aku akan bilang sekali lagi. Keluar sana. beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Ya, begitulah caraku bicara padamu. Ethan, sikapmu yang merendahkan itu. Yang Cubancy. Ini mobilku. Tentu saja aku merendahkan. Masih lebih baik daripada beberapa orang yang numpang hidup, yang tidak tahu diri, dan berani menyuruh-nyuruhku. Siapa yang kau bilang numpang hidup? Kenapa kamu harus jahat sekali? Aku masih menahan diri untuk tidak mengatakan hal yang lebih buruk. Vivian, kamu tebal muka sekali. Sudah segitu, masih juga tidak mau keluar? Siapa sih yang mau mobil bodohmu? Leo sangat tampan. Kamu sangat cantik, Stella. Apa yang kupikirkan waktu itu? Sampai suka pada makhluk jelek itu, Vivian? Ethan, pejingin kau. Aku tidak akan pernah pergi ke sekolah bersamamu. Lagi. Ethan, kamu cuma mau buat aku cemburu kan? Seolah aku peduli. Ayo pergi. Berhenti mempermalukan diri sendiri. Hei, ini tentang apa sih? Kenapa kamu tidak naik mobil keluarga ke sekolah? Kenapa naik taksi? Iya, Leo, dan kejadian dengan petugas itu tentang apa? Aku agak bingung. Nyonya Crawford datang sendiri untuk mengantar Ethan ke sekolah. Itu sederhana, itu bukan mobilnya. Leo selalu naik mobil ini ke sekolah. Omong kosong apa yang kamu keluarkan? Apakah kamu mengganggu Leo lagi? Di matamu, bahkan napasku saja dianggap mengganggu dia. Kamu merebut mobil keluarga Leo,
dan membuatnya naik taksi. Kalau itu bukan mengganggu, lalu apa? Luruskan fakta kamu. Mereka berani, nebeng dengan kami. Aku cuma bilang tidak, sederhana saja. Sudah, Ethan. Kami sudah melakukan sesuai keinginanmu. Kenapa terus dipaksakan? Aku cuma mengatakan yang sebenarnya. Tidak tayan dengan kebenaran? Jangan bilang. Ce Muayang Detan Katakan itu benar? Ah, Itu semua kesalahpahaman besar. Seluruh kejadian dengan petugas itu adalah kesalahan Ethan. Leo tidak ada hubungannya dengan itu. Hari ini, aku minta dia ikut denganku. Ethan selalu lambat-lambat. Kami tidak bisa menunggu selamanya. Sudah kuduga, Leo adalah tuan muda keluarga Sterling. Kenapa dia mencuri dari keluarganya sendiri, dan ketahuan? Seperti yang kuduga, Ethan, seperti biasa, Benar-benar memalukan. Kalau bukan karena ratu kampus kita, Vivian. Kita akan tertipu oleh kebonggang Ethan lagi. iya. Kalau jam tangan itu bukan milik Leo, bagaimana dia bisa dibebaskan begitu cepat? Lihat kan maksudku, Ethan ini benar-benar sampah. Leo cuma disalahpahami. Stella, aku mau ke kelas sekarang. Aku akan menunggumu sepulang sekolah. Aku akan jemput kamu di sini. Hati-hati dengan lukamu itu. Jaga agar tetap kering. Oak, Ayo pergi. Kenapa wajahmu sok banget? Hebat sekali. Nyonya Crawford memberimu tumpangan sekali. Ujian akhir sudah dekat. Ayo kita masuk saja. Baiklah. Halo. Halo, Stella. Ini kepala sekolah Evans dari Universitas Pemandangan Laut. Dalam beberapa hari lagi, sekolah akan mengadakan perayaan ulang tahun ke-50. Untuk berterima kasih atas dukunganmu yang sangat besar selama ini. Kami ingin mengundangmu secara resmi ke perayaan ulang tahun itu. Apakah kamu ada waktu? Aku akan datang. Bagus, bagus. Hari itu juga adalah hari ujian akhir. Aku ingin tahu apakah kami juga bisa mengundangmu untuk menyerahkan penghargaan kepada 10 siswa terbaik. Ini akan memungkinkan siswa-siswa yang lebih muda untuk melihat legenda hidup sekolah secara langsung. Bolehkah aku memilih siapa yang akan kuberi penghargaan? Tentu saja, kamu bisa memilih siapa saja yang kamu suka. Baiklah. Leo. Pergi, ambilkan aku air. Ha. Aku. Ayo, cepat. Leo, kenapa kamu mengambilkan air untuknya? Tidak apa-apa. Kami sekelas. Membantu sedikit bikin masalah besar. Apa hakmu menyuruh-nyuruh Leo? Apa hakku? Kenapa tidak kamu tanya dia? Tidak apa-apa. Aku melakukannya dengan sukarela. Kau memperlakukannya seperti anak pelayan. Beranignako. Menyuruh-nyuruhnya seperti itu? Tidakkah kau tahu ujian akhir sebentar lagi dimulai? Kaluko menyuruh Leo pergi sekarang. Bagaimana kalau dia kembali? Dan ketinggalan ujian? Tidak akan kubiarkan. Aku tidak akan membiarkanmu mengganggu Leo. Siapa yang mengganggunya? Kenapa tidak kamu tanya dia? Apakah dia melakukan ini dengan sukarela? Tidak apa-apa. Aku melakukan ini dengan sukarela. Berani berpura-pura jadi korban di sini. Maaf. Berhenti berpura-pura jadi korban. Seolah-olah aku benar-benar mengganggumu. Maaf, Ethan. Dan kamu masih mengganggu Leo? Memangnya kenapa kalau iya? Camus. Apa yang terjadi di sini? Tidakkah kalian dengar belnya? Anak-anak, dalam 1 minggu, akan ada perayaan ulang tahun ke-50 sekolah kita. Akan ada acara dansa. Dan alumni kita, Stella, juga akan hadir. Dia akan memberikan beasiswa kepada 10 siswa terbaik di ujian akhir. Leo, Stella akan datang ke sekolah kita. Dia bukan datang untukmu, kan? Leo, aku benar-benar harus belajar keras kali ini. Kalau aku masuk 10 besar, aku bisa melihat Nyonya Crawford dari dekat. Aku harus lulus ujian ini dengan nilai bagus kali ini. Jika aku masuk 10 besar, aku akan melihat Nyonya Crawford dari dekat. Lalu Nyonya Crawford sendiri akan menyerahkan penghargaan itu padaku. Baiklah, semuanya, tenang. Mari kita mulai ujian.
Hei Leo, ayo kita jalan bersama. Enggak, aku harus membereskan dulu. Kalian pergi dulu. Baiklah. Leo bertingkah agak aneh hari ini. Dia benar-benar menolak. To warn Owen untuk jalan bersamanya. Benar kan? Bukankah dia suka menggunakan orang-orang ini untuk membuat dirinya terlihat baik? Dia mungkin sedang merencanakan sesuatu lagi. Ethan, was dia? Sendirian saja, ya? Mari kita lihat apa yang kau rencanakan. Ethan, aku tidak sabar melihatmu mempermalukan dirimu sendiri di perayaan ulang tahun. Mari kita lihat kau mencoba berbicara untuk keluar dari situasi itu. Stella, bisa kamu datang ke sini? Oke, aku segera ke sana. Ada perlu apa? Besok aku ada ujian. Aku harap kamu bisa bantu aku ulang kalkulus. Sistem kebut semuanya? Stella, aku tahu kamu yang paling jago soal ini. Tolong bantu aku. Baiklah. Jadi, untuk soal ini kalkulus -2. Nah, berdasarkan, Pesan aneh waktu itu yang bilang kamu suka sama aku. lalu kita juga perlu pertimbangkan bahwa di sini, kita dapat hasilnya dari A dan C. Ada API? Nggak ada apa-apa. Aku cuma lagi mikirin soalnya. Ayo lanjut. Stella, perayaan ulang tahun ke-50 sekolah. Sebentar lagi. Sekolah mau adakan pesta dansa. Aku nggak jago menari. Bisa latihan sama aku? Nggak ada waktu. Aku juga udah lama nggak nari. Gimana kalau kamu latihan sama aku aja, Stella? Stella, aku juga mau nari sama kamu. Boleh. Mau latihan di mana? Di sini aja. Tunggu saja. Aku akan pastikan kamu dipermalukan di perayaan ulang tahun. Jadi, senang sekarang? Melihat dia nggak senang bikin aku senang. Gimana? Sudah puas? Penderitaannya adalah kebahagiaanku. Oak, permintaanmu adalah perintahku. Ya ampun, ini bikin aku pengen jatuh cinta banget. Gak ada yang ngalahin kekasih masa kecil. Ini manis banget sampai bikin diabetes. Aku ship mereka banget. Manisnya udah gak ketulungan. Gak sakit, kan? Enggak. Ethan, aku... Wah, dia akhirnya nemu suaranya. Ini manis banget. Bikin aku mati. Cepetan aja langsung cium dia. Stella mau ngakuin perasaannya ke aku. Aku harus gimana? Aku belum siap buat ini. Ini terlalu cepat. Stella, udah malam banget. Aku masih ada urusan. Aku harus pulang dan tidur. Santai aja. Aku akan nungguin kamu. Leo. Wah, jas pesanan itu pasti mahal banget. Enak ya lahir dengan sendok perak di mulut. Tahu nggak kabar yang kudengar? Nggak ada satupun di kelas kita yang mau jadi partner Ethan. Bisa dipastikan dia bahkan nggak punya kencan. Dengan orang seperti dia, siapa yang berani berdansa dengannya? Dia nyuri bajumu atau gimana? Ini bukan bajuku. Ethan, kenapa kamu sendirian aja? Di mana kencanmu? Jangan-jangan kamu nggak punya. Ethan,
Bukannya Stella setuju, jadi kencanmu? Beberapa hari lalu di rumah, aku lihat kamu merayu Stella untuk latihan dansa bersamamu. Kupikir pasti. Ethan, beraninya kamu melecehkan Nyonya Crawford? Jangan coba-coba mencemarkan namanya. Benar. Aku melakukannya. Aku bahkan menyentuhnya. Memangnya kenapa? Camus. Nyonya Crawford nggak mungkin melirik orang sepertimu. Dia cuma sementara tergoda sama penampilanmu. L'emballonne, dis à Cannes t'as eu si face, Limu. Aku punya penampilan. Kamu punya apa? Camus. Ethan, ini akibatnya melawan aku. Sebenarnya aku memberimu kesempatan, mempertimbangkan untuk jadi kencanku. Tapi sekarang, meski kamu bersujud memohon, aku nggak akan pedulikan kamu. Aku akan senang sekali kalau kamu minggir saja. Ethan, kalau Stella nggak muncul, kamu nggak bisa berdansa duet sendirian. Biarin aja dia. Biarin dia jadi bahan tertawaan. Siapa bilang butuh pasangan untuk menari? Menari sendirian? Jadi kamu tidak punya pasangan. Berhenti cari-cari alasan. Hanya untuk melindungi egomu yang rapuh. Aku, Ethan, tidak butuh pasangan untuk menari. Ya benar. Berhenti mengertak. Tapi lihat Leo, dia menyuruh Tuan Sterling menyewa profesional untuk mengajarnya. Dan kamu hanya bergerak tak karuan dengan video online. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Boleh aku ajak menari? Tentu saja. Kok dia bisa berdansa dengan Nyonya Crawford? Cuma modal nekat aja. Kumamu katebal. Nyonya Crawford cantik banget. Bolehkah saya mengajak berdansa? Nyonya Crawford ITU. Tipe saya banget. Ethan, jangan bilang kamu pikir, cuma karena kamu berdansa dengan Stella, kamu jadi bintang panggung? Aku masih jauh di bawahmu. Pelayan laki-laki berani menantang majikannya? Yang kuinginkan cuma ayah tinggal di rumah. Tidak seperti kamu yang tidak tahu sopan santun. Betul. Harusnya aku usir kalian semua. Dari rumah. Camus. Para siswa, hari ini adalah hari jadi ke-50 sekolah kita, maka kami mengadakan perayaan ulang tahun ke-50 ini. Selama 50 tahun ini, kami telah mendidik banyak sekali siswa. Untuk berterima kasih kepada Stella Crawford atas dukungannya yang besar, saya telah mengundangnya untuk hadir hari ini. Hari ini, Nyonya Crawford hadir di sini. Untuk 10 siswa terbaik dari ujian semester ini, memberikan mereka beasiswa. Baiklah, selanjutnya, saat saya panggil namamu, silakan ambil penghargaanmu. Peringkat ke-10, Dean. Selamat. Peringkat ke-9, Jen. Selamat. Peringkat pertama, Ethan Sterling dan Leo Sterling. Leo luar biasa. Oh seri di peringkat pertama? Ethan Sterling dan Leo Sterling, keduanya, mendapat nilai sempurna di semua mata pelajaran, jadi mereka seri di peringkat pertama. Apa-apaan ini? Ethan juga dapat peringkat pertama?
Ya, Leo yang dapat peringkat pertama. Masuk akal. Tapi dengan otak Ethan, mustahil dia bisa dapat peringkat pertama. Ashley, Kalian. Menurut kalian, Ethan mungkin nyontek atau curang? Kamu mungkin benar. Ethan mungkin memang curang. Memang tidak tahu malu. Dia melakukan semua ini hanya untuk menarik perhatianku. Aku tidak percaya dia bisa serendah itu. Mencuri peringkat pertama dari Leo seperti itu. Tunggu. Berhenti, tahan pemberian penghargaan. Ada kecurangan dalam ujian akhir ini. Tahan, hentikan upacara. Ada yang curang di ujian akhir. Aku tahu Leo bertingkah aneh hari itu. Sangat aneh. Sekarang aku tahu dia sudah menjebak dari awal. Kali ini, apapun yang dikatakan Ethan, tidak akan berguna. Selanjutnya, Eden akan dibuli. Dihina seluruh sekolah. Dan akhirnya dipaksa keluar. Dia tamat. Terjebak total. Pak Kepala Sekolah, Ethan tidak mungkin curang. Pasti ada kesalahpahaman. Sudah kubilang, Mana main Ethan. nilainya setinggi Leo, jadi dia memang curang. Dia sudah penipu. Masih juga tidak mau mengaku suka padaku. Dia sudah jadi simpku sejak kecil. Sekarang bilang tidak suka padaku? Dia cuma cari perhatianku. Saksoken hard to get classic. Masih berani berdiri di podium? Dia benar-benar tidak tahu malu. Kalian menuduhku curang? Ada buktinya? Pak Kepala Sekolah baru saja umumkan. Kamu tidak dengar? Hanya karena kamu tidak bisa dapat nilai setinggi itu. Bukan berarti orang lain tidak bisa. Ethan, kamu tidak perlu sampai segitunya, hanya untuk bersaing denganku. Curang di ujian, itu rendah. Ethan Sterling, aku tidak pernah menyangka kamu seputus asa itu. Kamu cemburu pada Leo, jadi kamu pakai trik murahan untuk dapat reaksiku. Mulutmu kotor. Coba bilas dulu, boleh? Stella, Ethan ketahuan curang. Masih juga tidak mau mengaku. Kamu harus nasihati dia. Jangan biarkan dia terus di jalan yang salah. Aku percaya sepenuhnya pada Ethan. Dia meraih juara pertama dengan jujur. Aku percaya pada Ethan. Dia yang dapat peringkat pertama kali ini. Dia mendapatkannya dengan jujur. Nyonya Crawford. Kurasa kali ini kamu salah menilainya. Ethan itu orang seperti apa? Kami lebih mengenalnya daripada siapapun. Bagi dia untuk melakukan hal seperti ini, sangat mungkin. Ethan bukan orang yang kamu gambarkan. Kepala sekolah belum mengumumkan hasilnya. Dan kamu sudah menuduhku bersalah curang dan plagiat? Kamu pikir kamu lebih tahu daripada kepala sekolah? Ethan, sebenarnya tidak perlu kamu membesar-besarkan masalah ini. Masih belum terlambat untuk mengakui kesalahanmu. Leo, kamu tidak perlu membelanya. Orang seperti Ian, yang tidak mau mendengarkan alasan, buang-buang napas saja. Sudah kubilang, aku yang mengerjakan tes itu sendiri. Kalau mau memfitnahku, tunjukkan buktinya. Sampai sekarang, kamu masih cari-cari alasan? Ethan, aku jadi penasaran. Apa yang memberimu keyakinan untuk mengatakan hal seperti itu? Karena dalam tes ini, aku menulis setiap kata sendiri. Peringkat pertama itu hakku. Meskipun kamu curang untuk mendapatkannya, tetap dihitung peringkat pertama, kurasa. Hanya orang seperti Leo, yang mendapatkannya dengan kemampuannya sendiri, pantas disebut pemenang sejati. Aku tidak curang. Dan aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kamulah yang salah. Ethan, jangan buat aku semakin kehilangan rasa hormat padamu. Kamu tidak bisa hanya mengikuti keinginanmu. Jangan membesar-besarkan masalah ini. Kalau masalah ini dibesar-besarkan, tidak akan baik bagimu. Jadi, kenapa tidak kamu dengarkan saja aku? Temui kepala sekolah dan akui kesalahanmu. Sekarang. Bagaimana kalau kukatakan, aku punya bukti bahwa aku tidak bersalah? Bagaimana kalau ku beritahu, aku punya bukti kalau aku tidak bersalah? PFFT, yang bagus nih. Sudahlah, Jongon Kari-Kari Alazan. Bukti apa lagi yang bisa kamu punya? Jangan bilang kamu mau tunjukkan. Kunci jawabannya sendiri. Ayah, itu sama saja mengaku bersalah. Kalau aku berkata jujur, dan punya bukti untuk membersihkan namaku, maka kalian semua harus minta maaf padaku. Baiklah, aku akan minta maaf. Tapi buktimu harus meyakinkan. Aku juga ikut.
Ethan, kamu terlalu naif. Bukti macam apa lagi yang bisa kamu punya? Oh tidak, oh tidak. Leo, mereka menukar kertas ujian ITU diam-diam. Ethan, di mana kamu mau cari bukti? Leo pasti lolos kali ini. Ethan kita yang malang, kasihan sekali. Ethan, kalau kamu benar-benar bisa kasih bukti, aku akan minta maaf padamu. TAPI, jangan sampai kamu mengecewakanku. Hey, Ethan, kalau kamu punya bukti, aku akan minta maaf. TAPI, jangan coba-coba mengecewakanku. Ini buktinya. Sudah seharusnya kamu dapat balasan karena licik. Lihat, meskipun Ethan membongkar perbuatan buruk Leo, tidak ada yang percaya. Kamu khawatir APA? Kita masih punya Nyonya Crawford, kan? Nyonya Crawford pasti mendukung Ethan, dan akan membongkar Leo sebagai penipu di sini. Ketemu. Aku menemukannya. Aku sudah dapat. Di bawah meja di kantor, aku menemukan kertas ujian Ethan. Jadi sepertinya Ethan memang difitnah. Saya menemukan ini di bawah meja di kantor. Kertas ujian Ethan. Sepertinya Ethan Sebenarnya difitnah. Kami tidak menyelidiki ini dengan cukup. Kami telah bersalah kepada Ethan. Aku tidak pernah menyangka Leo bisa seperti ini. Dia terlihat sangat polos. Siapa sangka dia bisa sejahat itu? Bukannya kalian semua bilang, kalau aku tunjukkan buktinya, kalian akan minta maaf? Sekarang aku sudah tunjukkan buktinya. Jadi, mana permintaan maafnya? Bukan aku. Léo, as-tu percaya Camille? Aku juga percaya kamu, Leo. Ethan, jangan pikir kamu bisa. Cuma tunjukkan video, lalu fitnah Leo. Bukti ada di sini. Dan kamu masih mau menyangkalnya? Leo adalah tuan muda keluarga Sterling. Mengapa dia mau memfitnah kamu? Betul. Sebagai tuan muda keluarga Sterling, Leo tidak punya alasan untuk memperebutkan beasiswa ini. Apalagi melakukan hal seperti ini. Mungkin ada kesalahpahaman di sini? Betul. Sepertinya ada kesalahpahaman. Ya, Leo adalah anak sulung keluarga Sterling. Dia tidak punya alasan untuk bersaing memperebutkan beasiswa ini. Apalagi melakukan hal seperti ini. Apakah ada kesalahpahaman? Léo, Lihat, Nyonya Crawford berpihak padamu. Tepat. Pasti ada kesalahan. Hari ini, aku telah mengundang orang terpenting dalam hidupku untuk menyerahkan penghargaan ini bersamaku. Dia adalah Ollie Waris sa keluarga Sterling. Léo, Stella, kamu. Ethan Sterling? Benar. Aku adalah Ollie Waris sa keluarga Sterling. Dan Leo yang kalian bicarakan. Sebenarnya hanya anak haram ayahku. Leo, tunggu, bukannya kamu anak sulung? Léo, qu'attaquant ses yeux as-tu? Leo, bukankah kamu Ollie Waris sa keluarga Sterling? Qu'attaquant ses yeux as-tu, Léo? Kamu kuma anak haram. Jadi, semua yang sebelumnya. Apakah itu semua kebohongan? Tidak, itu tidak benar. Jangan dengarkan dia berbohong. Leo, Sterling, kamu pikir aku tidak tahu apa-apa tentang hubungan aslimu dengan Victor Sterling? Ethan, semua ini salah paham. Jelaskan saja pada semua orang. Menjelaskan untukmu, agar kamu bisa terus bersembunyi di balik gelar ahli waris Sterling. Untuk memfitnahku? Ethan Sterling, Cukup. Leo masih seorang Sterling. Terus bagaimana kalau Leo adalah anak haram? Dia tetap anak kesayangan.
Tuan Sterling, titik. Ya, apa perlu sampai segitunya? Kita semua teman sekelas, dan kalian berdua adalah saudara. Ibuku hanya punya satu anak laki-laki. Kamu tidak perlu seagresif itu. Aku yang agresif? Saat Leo membawa kalian semua ke tempatku, hanya untuk menindasku. Saat dia menjebakku karena menukar kertas ujian. Kenapa tidak ada satupun dari kalian yang bilang, dia yang agresif? Dulu saat Leo membawa kalian semua ke tempatku, saat kalian menindasku, saat kalian menuduhku menukar kertas ujian. Kenapa dulu kalian tidak berbicara? Dia sangat agresif. Tapi kamu sebenarnya tidak terluka, kan? Ya, lagi pula, luka-lukamu sudah sembuh semua. Jadi ini alasanmu untuk menyakiti Ethan? Izinkan aku bertanya, bagaimana jika aku melukaimu? Ethan, tolong, hentikan, ini semua salahku. Mereka tidak ada hubungannya dengan ini. Cukup, Ethan. Apa yang kamu mau? Membebaskan Leo dari kesalahan? Kamu mau aku memaafkannya? Baiklah kalau begitu. Suruh Leo meminta maaf padaku. Sambil berlutut, sekarang juga. Ethan, aku akan minta maaf. Tapi kamu tidak bisa begitu saja, di depan semua orang ini, menyuruhku berlutut. Jangan keterlaluan. Bagaimana bisa Ethan seperti ini? Kalau kamu melakukan kesalahan, bukankah seharusnya kamu menghadapi konsekuensinya? Nyonya Crawford, bukan itu maksudku. Kalau kamu berbuat salah, bukankah seharusnya kamu menghadapi konsekuensinya? Nyonya Crawford, bukan itu maksud saya. Kalian ini benar-benar anjing peliharaan Leo yang setia. Dia menyebarkan rumor tentangku kemana-mana. Dan kalian masih membelanya? Sekarang kebenaran sudah ada di depan mata, dan kalian masih menggonggong? Ethan, sejak kapan kamu jadi sangat Castle Haydai? Tidak mau minta maaf? Kalau begitu, aku akan telepon polisi lagi. Dan memenjarakanmu. Aku yakin polisi lebih tahu daripadaku cara membuat seseorang menyerah. Ethan, kenapa kamu harus terus-terusan memikirkan kesalahan Leo? Ethan, itu cuma bercanda, oke? Jangan terlalu serius. Ethan, Leo sudah bilang itu bukan sengaja. Dan dia tidak berniat jahat padamu. Kasih dia kesempatan lagi. Apa ini? Dan ini kamu sebut tidak berniat jahat. Kalau Stella tidak ada di sana hari itu, aku yakin kalian akan senang sekali melihatku mati. Tapi lukanya sudah sembuh, kan? Ya, Ethan. Kamu mau Leo berlutut di depan seluruh sekolah dan minta maaf padamu? Bukankah itu keterlaluan? Kalau kamu begitu khawatir padanya, kamu bisa minta maaf untuknya. Minta maaf padaku. Jangan keterlaluan. Kalau kamu begitu khawatir padanya, maka minta maaf padaku untuknya. Keterlaluan. Hari ini, aku akan membuatnya berlutut dan minta maaf. Mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku. Ethan benar-benar kejam. Apa yang kamu bicarakan? Dengarkan. Dia bukan orang yang bisa kamu nilai sembarangan. Kalau aku yang dipermalukan hari ini, dan aku tidak punya gelar sebagai anak tertua keluarga Sterling, aku yakin Leo tidak akan berkata apapun untukku. Ethan, kamu tidak bisa selalu berprasangka buruk padaku. Kalau kamu dalam posisi ini, aku pasti akan membelamu. Coba lihat dari sudut pandangnya. Tidak bisakah kamu memaafkan Leo? Berani berpura-pura. Karena ini bukan rasa sakitmu. Kalian semua jadi sangat dermawan. Ethan, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Ayah sudah khawatir tentang hubungan kita. Dia ingin kita untuk rukun. Jangan bawa Victor Sterling ke dalam ini. Itu tidak akan mempan padaku. Kalau begitu, Leo juga anak Tuan Sterling. Jadi kalau kamu menggertak Leo seperti ini, Tuan Sterling pasti tidak akan membiarkannya. Kamu pikir aku takut padanya? Jadi maksudmu, Leo juga anak Tuan Sterling? Terus kenapa kamu bisa menggertaknya seperti itu? Tuan Sterling gak akan membiarkanmu begitu saja. Emangnya aku takut sama dia? Ethan, aku akan minta maaf. Tapi aku nggak akan berlutut. Kamu pikir kamu punya posisi untuk menawar? Nggak mau minta maaf? Kalau gitu, aku telepon polisi lagi. Ethan, cuma satu tes aja kok. Aku rasa kamu cuma iri sama Leo. Kamu cuma menggertak dia. Buat narik perhatianku. Berani banget kamu. Salahnya di mana? Kamu cuma nyusahin dia. Karena kamu tahu aku suka sama dia. Karena kamu begitu setia dan mau jadi pahlawan.
Aku nggak keberatan kalau kamu yang gantian berlutut buat dia. Kamu. Vivian, beneran? Kamu beneran mau berlutut buat aku? Makasih. Leo, aku beneran gak bisa lakukan itu buat kamu. Kamu tahu sendiri kan keadaannya. Ethan cuma iri aja. Cuma itu. Ada yang lain juga mau jadi pahlawan buat Leo? Leo, kayaknya Ethan nggak akan membiarkan ini berlalu. Baiklah. Leo, jangan. Leo, sepertinya Ethan tidak akan membiarkanmu pergi. Baiklah. Leo, jangan. Vivian, berhenti ikut campur. Pergi sana. Yah, hari ini kamu tidak akan bisa lewat. Ethan, tidakkah menurutmu kamu sangat menyebalkan? Kamu mengandalkan kebaikan Leo dan terus-menerus mengganggunya. Apa yang kulakukan? Apa aku yang menyuruhnya menukar kertas ujian? Kamu hanya terus-terusan membicarakan hal sepele. Biar ku jelaskan, bagiku, kamu tidak akan pernah bisa menyaingi Leo. Oh, terima kasih sudah berpikir seperti itu. Kalian berdua seharusnya sudah jadi akhir cerita. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menggertak Leo seperti ini. Dengar, di bawah pengawasanku, tidak ada yang boleh menyentuh Ethan. Kakak, berhenti bertengkar. Aku akan berlutut. Leo. Leo. Ethan, jangan keterlaluan. Kalau sesuatu terjadi pada Leo, aku takkan pernah memaafkanmu. Alangkah bagusnya aktingnya. Dengan kemampuan akting seperti itu, seharusnya kau jadi aktor. Bener banget. Aku hampir saja tertipu. Cuma badut saja. Vivian, Kau akhirnya sadar. Kau membuat kehamper mati ketakutnan. Bagaimana kabarmu? Ada bagian lain yang tidak nyaman? Terima kasih telah membawaku ke ruang UKS. Nana, sungguh mengharukan. Betapa menggerukan. Ethan, Leo sudah jatuh miskin? Kau masih saja mengganggunya? Ya, betul. Benar? Aku Ethan Sterling, dan sejahat itulah aku. Katakan, kenapa aku harus membebaskannya? Kau sebaiknya ingat itu, mengerti? Batu. Jangan kau jadi seperti dia. Leo, kabar buruk. Tentang kau yang anak haram. Sekolah ini sudah semuanya tahu. APA. Ethan, kau akan membayarnya. Aku akan membuatmu menyesal. Ethan, kau akan membayar ini. Kau tidak akan lolos dari ini. Kau pikir kau ini siapa? Mengganggu Leo lagi? Leo memang jago lari ke ayah. Kau sudah buru-buru ke sini untuk membelanya? Apa yang kau lakukan sampai dia masuk ruang UKS? Kenapa kau tidak tanya? Apa yang dia lakukan padaku? Apa yang mungkin dilakukan Leo padamu? Selama ini dia selalu sabar padamu. Saat Leo datang mengadu, aku yakin dia tidak berani memberitahumu alasan sebenarnya. Dengar baik-baik. Leo menjebakku. Dia hampir membuatku terlihat seperti orang bodoh di depan seluruh sekolah. Leo, mungkinkah dia melakukan itu? Kau memperlakukan Leo seperti pelayan laki-laki. Pantas saja dia membencimu. Ini semua salahmu. Kalau kau tidak memprovokasinya, mana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Aku yang memprovokasi, dia tidak mau. Kalau begitu, kalian semua pergi dari sini. Bagaimana bisa aku punya bajingan tak tahu berterima kasih sepertimu? Dan kau berani meminta Leo berlutut dan minta maaf padamu? Beraninya kau. Setelah semua yang dia lakukan padaku, aku sudah sangat bermurah hati. Kau yang minta begini. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Saat ada masalah, kalian saling menyalahkan. Apa yang kau coba katakan? Seperti yang kukatakan, kau pikir, aku tidak tahu apa-apa. Ya, Leo, dialah yang kau punya diam-diam dari ibu. Anak haramu. Begitu ibu tiada, kau langsung bawa dia ke rumah kita. Jadi dia tahu selama ini? Dan dia menyembunyikannya dariku selama ini? Jadi apa kalau kau tahu? Leo adalah adik laki-lakimu.
Itukah alasannya? Kau selalu menindasnya? Aku tak butuh alasan untuk mengganggunya. Dia pantas menerimanya. Hari ini akan kuajarimu. Hentikan. Tan. Tuan Sterling. Kalau kau sentedia. Aku jamin, dalam 5 menit, aku akan buat grup Sterling, dan pola asuh teladan, menjadi topik tren bersama. Mau coba? Aku sedang mendidik anakku sendiri. Jangan ikut campur. Minggir. Demi Sirang. Anak haram yang memelukan. Kau memikul Ethan? Tuan Sterling. Tadaka menyuratmu itu keterlaluan? Ini urusan keluarga kami. Mulai hari ini, urusan Ethan adalah urusanku. Aku ikut campur. Kau... Leo. Kau baik-baik saja, masih pusing? Ayah, aku baik-baik saja. Lihat saja dia. Kau sudah menggertak Leo, sampai begini. Minta maaf padanya sekarang juga. Maaf. Atas dasar apa? Atas dasar kamu membuatnya masuk ke ruang perawatan. Ayah, tidak apa-apa. Ethan tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa. Bahkan sekarang, Leo masih menutupi kesalahanmu. Hatimu terbuat dari batu, minta maaf padanya sekarang. Tidak mungkin. Sebaliknya, Leo yang harusnya berlutut dan minta maaf padaku. Ethan, Leo sudah lemah begini, dan kamu masih menyusahkannya? Apa kamu masih punya hati nurani? Dia pernah berpikir, sebelum melakukan perbuatannya, untuk membiarkanku sendiri. Aku hanya membela diri. Tapi kalian semua bertingkah seolah-olah ini akhir dunia. Saat dia menyakitiku, di mana kalian semua? Ethan, pernahkah kamu berhenti sejenak untuk mempertimbangkan bahwa kamu adalah kakak? Wajar saja kalau kamu mengalah pada adikmu. Anak haram, tidak pantas disebut adikku. Pewaris sejati keluarga Sterling adalah aku. Baiklah, jadi kamu bersikeras melemparkan statusnya di hadapanku. Begitu? Jadi hari ini, aku melakukan ini secara terbuka dan terhormat, untuk memberinya status yang pantas dia dapatkan. Dengarkan, kalian semua. Mulai sekarang, Leo bukan lagi seorang anak haram. Dia adalah putra kedua yang sah dari keluarga Sterling. Jika ada yang berani menyebut-nyebut statusnya lagi, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi. Leo, ayo kita pergi. Ethan, kamu baik-baik saja? Tidak pernah lebih baik. Aku selalu tahu bahwa Victor Sterling hanya punya satu anak, Leo. Ayo pergi. Kenapa cemberut? Kupikir kamu tidak terpengaruh semua ini. Kenapa kamu tidak senang? Ngomong-ngomong, Stella, kamu ada waktu sebentar? Ada APA? Ada waktu? Ya. Aku ranking 1 di kelasku. Semua berkat kamu. Aku traktir kamu makan. Sebagai ucapan terima kasih karena sudah membimbingku. Oak, mau kemana? Kalau mau, langsung yang terbaik. Hotel Surgawi. Aku anggota VIP di sana. Ain, tunggu. Bukannya itu restoranku? Katanya baru saja ada manajer baru. Aku juga baru mau cek sendiri. Oak, ayo pergi. Bukannya itu bosnya? Kenapa kamu tidak biarkan aku menyapanya? Ethan, lihat ini. Stella, pesan apa saja yang kamu mau. Oak, kamu yang pilih. Satu crepe, sup cream seeger, foie gras panggang, dan dua lagi, omelet keju. Baik. Oak. Dan tolong tuangkan sebotol, Romani Connie. Terima kasih. Wah, Leo, kamu yang terbaik. Aku tidak percaya. Kamu mengajak kami makan di tempat semewah ini. Ya, makan di sini pasti mahal banget, kan? Toh, jangan sungkan. Cuma beberapa ribu dolar. Utamanya, aku hanya ingin berterima kasih pada kalian semua karena mendukungku. Pesan apa saja yang kalian mau. Ayo pergi. Aku tahu. Kamu jutaan kali lebih bisa diandalkan daripada Ethan. Benar sekali. Ethan, dia sedang apa di sini? Tuan, apa yang ingin Tuan pesan? Tidak perlu memesan. Beri aku semua yang dia pesan.
Tambahkan juga yang termahal yang kamu punya. Ya, Tuan. Beri aku semua yang dia pesan. Dan tambahkan yang paling mahal yang kamu punya. Cedra, Tuan. Botol anggur itu pasti harganya puluhan ribu dolar. Nah, itu baru namanya dermawan. Dan kamu disebut sebagai putra tertua keluarga Sterling? Kamu bahkan tidak selevel dengan Leo. CK. Kalau menurutku, sudah jelas siapa kesayangan Tuan Sterling. Siapa putra tertua keluarga Sterling? Yangsa? Beberapa orang? Memang menyedihkan. Ah, sudahlah, tak perlu begitu. Ayah masih sayang sama Ethan, tahu? Haruskah kamu ada di mana-mana aku berada? Kamu seperti bau tak sedap. Pelayan. Sip it. Soto ikan soul panggang. Dan salad keju roda. Segera disajikan. Aku mau pesan yang sama seperti dia. Beri aku apapun yang dia pesan. Leo, sayang, itu terlalu banyak. Memangnya kenapa kalau Ethan putra tertua yang sah? Besar sekali. Dia tidak ada apa-apanya dibanding Leo. Bahkan jauh sekali. Dan dia berani menantang Leo? Dia bahkan gak sebanding sama satu jari Leo pun. Dia jauh banget. Dan dia berani senggan sama Leo? Wah, Vivian, aku gak bermaksud bandingin diri sama Ethan. Aku cuma mau kamu makan yang lebih enak. Leo, kamu terlalu baik hati. Wah, Leo mulai lagi aktingnya. Ethan, lawan balik. Wah, kenapa hari ini panas banget? Hello, Nona. Hari ini, restoran ini, sudah aku pesan. Beberapa orang seharusnya sadar lebih cepat posisi mereka yang sebenarnya. Leo itu anak Tuan Sterling. Beberapa orang gak usah maksa bandingin kalau emang gak selevel. Betul. Manager, kosongin tempatnya. Aku gak mau ada yang ganggu kita. Usir mereka semua. Baik, Tuan. Tolong tunggu sebentar. Permisi, kalian berdua. Restoran kami sudah dipesan pihak lain. Tolong, segera pergi. Lihat baik-baik. Kamu tahu aku siapa? Ah. Lihat baik-baik. Menurutmu, siapa aku? Hah? Maaf. Aku tidak kenal kamu. Sepertinya saya harus meminta kalian berdua untuk segera pergi. Leo, kamu. Ethan, bagaimana bisa kamu bandingkan dirimu dengan Leo sekarang? Aku selalu bilang padamu. Kamu tidak akan pernah. Sebaik Leo. Tunggu. Aku nggak ngerti, kenapa selalu ada orang-orang yang ngawur. Berpikir bisa saingan dengan Leo? Sudahlah. Ayahku masih sayang sama Ethan. Ethan, kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, pergi sekarang. Jangan rusak makan malam kami. Bagaimana kalau aku tidak mau? Kalau kamu tidak mau, Leo yang mengundang kami hari ini, bukan kamu. Kalau mau tetap di sini, kamu perlu izin dari Leo. Ethan, demi ayah, aku izinkan kamu tinggal. TAPI. Kau harus berlutut dan memohon. Tunggu. Kau akan berlutut dan memohon padaku. Kejuma anak haram. Yang takbol dilihat di depannya. Berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku? Ayah bilang. Aku juga anak keduanya. Sekarang, statusku sama denganmu. Setiap sen yang dimiliki Victor Sterling berasal dari ibuku. Ethan, ibumu sudah meninggal. Sekarang kau tak punya apa-apa. Ethan, minta ampun saja padanya. Kalau Leo kasihan padamu, mungkin dia masih mau memberimu makan di sini. Siapa bilang aku bangkrut? Itu kartu hitam yang dimiliki Leo. Kau butuh aset yang serius untuk mendapatkannya. Apa kau punya? Siapa bilang aku tidak punya kartu hitam? Manager. Aku akan bayar 10 kali lipat harganya untuk memesan seluruh hotel ini. Baiklah, akan segera saya proses. Maaf, Pak. Kartu Anda dibekukan. Oh, hahaha. Pasti ini ulah ayah. Ethan, kamu hampir saja membuatku tertipu. Luar biasa aktingnya. Ethan, aku tak pernah menyangka ayah akan melakukan ini padamu. Menggunakan kartu yang dibekukan. Untuk mempermalukan Leo, lihat baik-baik dirimu sendiri. Lihat apakah kamu punya kemampuan. Tak bisa bayar? Kalau begitu, minggir. Kamu mengganggu pandangan. Stella,
Karena Ethan tak mau berlutut dan memohon. Kamu yang harus pergi. Manager. Tuan Nona, silakan ikut saya. Beginikah cara kalian memperlakukan tamu VIP? Nona, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Silakan segera pergi. Jangan membuat saya mengatakannya. Pergi sana. Kalau kamu tidak pergi, kami akan panggil satpam. Maaf, Ethan, kalau kamu tidak mau berlutut dan memohon, maka saya harus minta kamu pergi. Ethan Sterling, seharusnya kamu memikirkan hari ini, saat kamu menindas Leo. Lihat ini. Bisakah kartu saya memesan seluruh tempat ini? Ha? Ini. Kartu ini, Di seluruh dunia. hanya ada satu. Nyonya Crawford, kenapa kamu juga membela Ethan? Saya pernah dengar tentang kartu ini. Katanya kartu ini hanya untuk pemilik hotel surgawi. Walaupun Nyonya Crawford kaya raya, dia tidak mungkin punya kartu ini. Maksud saya, ini kan hotel surgawi yang kita bicarakan. Salah satu hotel terbaik di dunia. Stella, apa maksudnya ini? Kamu sedang apa? Kalau Arkan Marika sekarang juga. Mungkinkah Mereka mengatakan yang sebenarnya, mereka berdua mungkin hanya menggunakan nama bos. Tapi bagaimana kalau itu benar-benar kartu bos? Mungkin saya harus coba menggeseknya. Kalau kartu ini benar-benar bisa dipakai. bukannya itu akan membuat Tuan Sterling marah? Bos sedang di luar negeri. Belum ada kabar kalau dia kembali. Kartu ini pasti palsu. Ha. Kamu mau menipuku lagi. Keamanan. Kedua orang ini Keluarkan mereka dari sini. Ayo kita lihat siapa yang berani mencoba. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh siapapun hari ini. Sampai saat ini, kamu masih melakukan perlawanan yang sia-sia. Ethan Sterling. Aku sarankan kamu bersikap wajar. Membungkuklah kepada Leo. Leo orang baik. Dia tidak akan menyimpan dendam. Ethan, Enthrakira, Sarera, tidak ada kebencian yang mendalam, kan? Leo sudah sangat memaafkan. Dia bersedia memberimu kesempatan. Jangan cari masalah. Tidak mungkin. Manager. Maaf tentang hal ini. Kalian berdua. Bos, apa yang terjadi? Boss, Ada apa? aku mau makan. Kamu. Pemilik hotel surgawi. Maksudmu apa? Aku tidak layak? Tidak. Nyonya Crawford. Bukan itu maksudku. Humph. Ayo pergi. Berhenti. Kamu belum bayar. Dan kamu pikir bisa pergi begitu saja? Betul. Yang kamu pesan tadi, harganya selanjut. Maaf, Pak. Pesananmu terlalu mahal. Sudah melebihi batas kartu ini. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Tapi bagaimana? Tapi kartu Leo? Itu kartu hitam. Sistem tidak berbohong. Tuan, Bagaimana Anda ingin membayar tagihannya? Aku nggak punya uang. Ayah cuma kasih aku kartu ini satu-satunya. Leo, gimana kalau kita minta tolong ayahmu? Ya. Kita baru aja makan. Dan harganya $400.000. Ayah beko pinu aku kalau tahu. Nggak mungkin. Dia nggak boleh tahu soal ini. Ini semua barang yang kita pesan. Ayo kita patungan bayar tagihan. $400.000? Kita nggak sanggup bayar segitu. Leo. Bukannya kamu bilang, kamu yang traktir kita? Ayah. Kenapa kita harus bayar? Betul, iya. Kita nggak punya uang. Aku bisa menggratiskan tagihan kalian. Serius, Stella? Terima kasih, Nyonya Crawford. Tapi dengan satu syarat. Kalian semua harus minta maaf ke Ethan.
Tapi dengan satu syarat. Kalian semua harus minta maaf ke Ethan. Atau, kalau kalian lebih mau bayar sendiri, juga boleh. Maaf, Ethan. Aku salah. Kami semua salah. Tolong maafkan kami. Tolong, maafkan kami. Terima kasih. Ethan, ayo kita pergi dari sini. Ethan, maaf, tolong maafkan aku. Kalian bisa makan gratis. Tapi Leo tidak. Kamu masih belum minta maaf. Ethan, aku sudah minta maaf ke kamu. Maksudnya APA? Kan jelas-jelas Leo yang ngajak semua orang makan. Peasant semua makanan mahal, ITU. Terus nggak bisa bayar. Kok jadi salahku? Ethan, harus gimana? Bayar Leo dibebaskan? Berurusan. Leo perlakuin aku gimana? Hah? Baru saja. Apalagi yang Leo lakukan padaku? Ethan, tolong, bantu aku. Jadi, begini caranya kamu minta maaf? Lepaskan saja. Aku masih ingin hidup lebih lama lagi. Ayo pergi. Ethan Sterling, kamu akan bayar untuk ini. Hutang ini. Lambat laun, aku akan membuatmu membayarnya kembali. Kellier. Stella, aku tidak pernah menyangka kamu pemilik tempat ini. Itu sangat memuaskan. Asal kamu senang. Tapi ngomong-ngomong, aku bilang aku yang bayar. Untuk makan ini, aku tidak ingin berhutang budi padamu. Aku tahu kamu, Tidak akan berhutang budi padaku. tapi kamu tidak perlu membayarku kembali. Kenapa? Karena aku suka sama kamu. Sudah lama aku suka sama kamu. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Denga. Aku suka kamu. Aku benar-benar suka kamu. Ethan. Aku bisa kasih kamu tempat ini seluruhnya, semuanya. Yang harus kamu lakukan cuma jadi bos di sini. Nyonya Crawford benar-benar mengaku. Akhirnya dia mengungkapkan isi hatinya. Ini terlalu cepat. Pengakuan ini bikin aku mati. Ethan, katakannya. Wanita yang luar biasa. Kalau kamu nggak mau dia, aku yang ambil. Ada APA? Bukan apa-apa. Cuma semuanya ini. Tiba-tiba banget. Ini bukan hal yang dadakan. Aku sudah memikirkannya lama sekali, dan ini keputusan yang sudah kuambil. Ethan, kamu pantas dapat hidup yang lebih baik. Bukan yang setiap hari didikte sama orang-orang ini. Tapi, masih ada beberapa hal yang harus ku selesaikan. Nggak usah buru-buru. Aku akan menunggumu. Ya. Lelah? Aku akan kembali sebentar lagi. Istirahatlah lebih awal, ya? Oak. Aku akan menjemputmu besok. Katakan apa yang kamu inginkan. Baiklah. Ethan. Beraninya kau. Kau bahkan berani menipu adik laki-lakimu sendiri. Dia yang mentraktir teman-teman sekelasnya. Dia memesan makanan senilai ratusan ribu dolar. Lalu dia mencoba kabur tanpa membayar. Aku hanya menyuruhnya membayar apa yang menjadi hutangnya. Leo benar-benar menghabiskan uang sebanyak itu? Berapa umurnya? Apa yang dia tahu? Dan kau biarkan dia dipermalukan di tempat seperti itu? Tempat seperti itu? Tempat seperti apa? Jadi dia mengajak teman-teman sekelasnya ke tempat seperti itu untuk makan. Kalau bikin untap hammer. Lalu untuk apa lagi? Kau. Tuan Sterling. Restoran itu milikku. Jadi maksudmu, hotelku cuma tipuan? Stella, maksudku bukan begitu. Jangan kamu pikirkan. Aku cuma kesal sama anak ini. Waktu kejadiannya, aku ada di sana. Pasti salah Leo. Legipula. Tagihannya sudah kubebaskan. Stella, maksudku bukan begitu. Aku belum tahu semua faktanya. Sebelum aku marah, jangan kamu pikirkan. Tuan Sterling.
sebenarnya. Orang yang seharusnya kamu minta maaf adalah Ethan. Ethan? Tadi, aku belum tahu cerita lengkapnya. Aku seharusnya tidak langsung menyimpulkan dan menyalahkanmu. Kalau Stella tidak membela aku, mungkin kamu masih akan membelanya. Aku hanya ingin kalian berdua, adik-beradik bisa rukun. Sudah kukatakan sebelumnya, ibuku hanya punya satu anak laki-laki. Ethan, aku tahu kamu sudah menderita bertahun-tahun ini. Tentang adikmu, aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Tidak bermaksud. Kalau begitu biar kutanya. Saat ibuku masih hidup, apa yang paling dibenci? Pengkhianatan, kebohongan, dan semua yang telah kamu lakukan. Dan sekarang kamu datang ke sini untuk bilang itu tidak disengaja, kau yang ada di balik semua ini. Kemarilah, dan katakan langsung padaku, itu tidak disengaja. Aku telah mengecewakan kalian berdua, terutama ibumu. Saat dia meninggal, satu hal yang tak bisa kukatakan padanya adalah ini. Ini hutangku padanya. Dan padamu. Ethan, tolong, berhentilah berkelahi, kalian berdua. Aku tak pernah bermaksud menyakitimu. Hentikan sikap polosmu. Kau selalu tahu siapa dirimu sebenarnya. Dan kau selalu tahu bagaimana ayah memperlakukanku. Pelajaran hari ini. Kau pantas mendapatkannya. Aku tidak seperti itu. Yang kuinginkan hanyalah keluarga. Aku hanya ingin kita rukun. Cukup, kalian berdua, hentikan. Aiden, kau adalah anakku. Dan Leo, dia juga anakku. Kita adalah keluarga. Tuan Sterling. Selama bertahun-tahun ini, pernahkah kau benar-benar memperlakukan Ethan sebagai keluarga? Selama bertahun-tahun ini, kau mengabaikannya. Kau hanya diam dan membiarkan Leo menindasnya. Selama ini, kau hanya mengabaikannya dan membiarkan Leo menindasnya. Stella, aku tahu, kau punya masalah denganku. Tapi ini urusan keluarga. Mulai hari ini, ini bukan lagi hanya urusan keluargamu. Stella, maksudmu apa dengan itu? Aku mencintai Ethan. Aku tidak mau dia terus menerima ini lagi. Dan cinta ayah yang katanya ini. Karena kau, sebagai ayahnya, terus menyakitinya, maka aku akan. Stella, Ethan sudah punya sifat buruk dan sulit diajak bergaul. Belum lagi, dia selalu menyusahkanku. Justru karena itulah aku suka dia. Karena dia asli, bukan palsu. Itu lebih baik daripada mereka yang bersembunyi di balik topeng dan pura-pura kuat. Ethan, bagaimana pendapatmu? Kalau kau suka dia, ayah tidak akan menghalangimu. Aku sudah mantap dengan keputusanku. Aku akan bersama Stella. Aku memilih Stella. Bukan cuma karena dia baik padaku. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa ada yang di sisiku. Semua ini bukan hal yang harus aku tanggung sendirian. Bagus. Karena kamu sudah bulat tekadmu. Aku tak akan ikut campur. Anggap saja ini. Aku membayar utang yang selama ini aku tunggukan padamu. Stella, begitu aku lulus, aku akan menikahimu. Aku bisa kasih kamu waktu buat memikirkannya, dan juga kasih diriku waktu buat mempersiapkan diri. Jangan khawatir. Aku akan tepati janjiku. Aku tak akan biarkan kamu disakiti, dan aku akan selalu melindungimu. Aku percaya padamu. Beraninya dia? Kenapa dia dapat segalanya, padahal dia tak melakukan apa-apa? Ethan, aku tak akan pernah biarkan kamu berhasil. Kamu dengar? Tentang Leo. Dia ternyata anak haram. Dia cuma anak dari perempuan biasa. Berdasarkan apa dia bertingkah sok hebat? Jejak dad.
Betul. Ethan, ini semua salahmu. Leo, kamu baik-baik saja? Vivian, Jangan khawatir. Aku ada di belakangmu. Ethan, Kamu ngapain? kenapa kamu berlebihan begitu? Ethan, Kamu pikir kamu sedang apa? kenapa dramatis banget? Aku selalu pikir, kita masih punya kesempatan. Maksudku, dulu kamu sangat mencintaiku. Vivian, jernihkan dulu pikiranmu sebelum bicara. Apa kamu benar-benar pikir akting kecilmu ini, wajah cinta buta palsu ini, akan membuatku lulu? Atau, kamu benar-benar pikir aku masih mudah tertipu seperti dulu? Ethan, aku tahu kamu masih kesal dengan apa yang terjadi. Tapi aku bukan orang yang sama lagi. Kali ini, aku yang akan mengejarmu. Dengan begitu, kamu akan lihat betapa tulusnya aku. Kamu pikir aku menyukaimu dulu karena kamu cantik, atau karena kamu pintar, atau karena kamu punya sikap sok tinggi itu? Sadarlah, aku bukan orang bodoh yang bisa kamu perlakukan semaumu lagi. Kamu pikir dulu aku benar-benar suka sama kamu karena kamu cantik, atau karena nilai kamu bagus? Atau jangan-jangan aku suka sama kamu karena kamu selalu bertingkah sok tinggi? Sadarlah, aku bukan lagi orang bodoh yang bisa kamu kendalikan seenaknya. Ethan, kamu lagi cari perhatian ya? Sama aku? Vivian, kalau kamu benar-benar berpikir seperti itu, lebih baik kamu lari beberapa putaran di lapangan. Berkeringatlah sampai basah kuyup. Biar otak kamu jadi jernih. Jadi kamu enggak bikin orang lain mual. Ethan, kamu. Vivian, Vivian ini. Benar-benar nggak tahu diri. Ethan. Sudah menolaknya dengan sangat tegas. Tapi dia masih saja nekat mendekati Ethan. Mungkin dia cuma nggak bisa menerima kenyataan. Soalnya dulu Ethan yang selalu ngikutin dia. Sekarang Ethan nggak peduliin dia. Dia malah jadi panik. Ethan, Sekarang mau apa lagi? Ethan, Sekarang aber. Ethan, aku beli bunga khusus untukmu. Aku ingin ajak kamu makan malam. Mari kita bicara baik-baik. Bicara tentang apa? Tentang bagaimana kamu memanfaatkanku, mempermainkanku, atau tentang bagaimana kamu selingkuh dariku? Itu semua sudah berlalu sekarang. Yang kuperdelikan sekarang hanyalah kamu. Vivian, berani berpura-pura. Kamu benar-benar pikir. Beberapa kata manis dan sedikit gestur. Aku akan kembali melakukan apapun yang kamu katakan, seperti dulu. Kamu salah, Vivian. Kamu salah. Vivian, dengarkan. Aku tidak akan pernah menyukaimu. Tidak akan pernah. Jadi Ethan benar-benar tidak menyukaiku lagi? Bagaimana bisa? Kita lulus. Karen. Kita akhirnya lulus. Haha. Vivian, selama semester ini, dia masih belum berubah pikiran tentang kamu? Dia bikin Ethan yang sama lagi. Tunggu saja, pertunjukan yang sebenarnya, bahkan belum dimulai. Baiklah, kelas. Waktunya foto. Ayo cepat. Waktunya foto. Ambil posisi. Sudahlah, Leo. Jangan berlagak korban. Kita berdua tahu kebenarannya. Kamu tidak pernah tidak bersalah. Oke, ayo bersiap-siap. Ethan, ayo adakan pernikahan tujuan, romantis dan praktis. Tak perlu acara formal yang ribet. Saya, aku akan ajak kamu kemanapun yang kamu mau. Bagaimana dengan Kepulauan Biru, Pulau Tenang, atau Aurelia? Aku masih belum putuskan. Saya,
Kalau sudah putuskan, kita langsung berangkat ke sana. Aku akan selalu di sampingmu saat kita melihat dunia. Kamu serius? Bukannya itu agak terlalu nekat? Bersamamu, keputusan esinakit apa pon. Aku ikut. Ayo pergi. Ethan, selamat. Ayah menyerahkan semua sahamnya padamu. Kamu benar-benar dapat keberuntungan besar. Kira kamu menang, sebenarnya. Kamu cuma belum kalah, untuk saat ini. Mulai sekarang, semua yang kamu punya akan jadi milikku. Ethan Sterling, kebahagiaanmu akan kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Kenapa dia lama sekali? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kenapa ponselnya mati? Stella ada di sini. Ethan, dia masih belum siap? Tuan Sterling. Sudah beberapa kali aku telepon Ethan, tapi dia tidak angkat. Apakah dia di kamarnya? Seharusnya dia di atas. Ayo kita periksa. Tuan Sterling. Ethan tidak ada di kamarnya. Dia pergi kemana? Aneh, aku di ruang tamu sepanjang waktu ini, dan tidak melihatnya turun. Ethan Sterling. Stella, apa yang terjadi? Ethan diculik. Ya. Cepat, kita harus menyelamatkannya. Ok. Kita seharusnya bisa mengejar. Ponselmu juga punya sistem pelacakan. Kalau kamu tersesat, aku masih bisa melacakmu. Kamu takut kehilanganku? Aku tidak takut kamu tersesat. Aku takut ada yang menculikmu. Bodoh, siapapun yang membawaku pergi darimu. Aku akan pastikan kamu bisa menemukanku. Jalan ini menuju ke pinggiran kota. Sepi, tidak ada orang berkilometer-kilometer. Ethan, kamu mau tahu sesuatu? Aku benar-benar pikir ayah akan meninggalkan sahamnya untukku. Tapi tidak, dia tetap memberikannya padamu. Atas dasar apa? Hanya karena kamu adik laki-lakiku? Nah, sekarang, aku akan mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi milikku. Tunanganmu, kebahagiaanmu, statusmu, dan akhirnya, nyawamu. Ayo, katakan apa yang ingin kamu katakan. Lagi pula kamu tidak akan bertahan lama lagi. Kamu pikir dengan membunuhku, kamu benar-benar akan mendapatkan semua itu? Lagipula kau juga sebentar lagi mati. Kau pikir membunuhku akan memberimu semua ini? Kau akan selalu jadi anak haram yang menyedihkan. Hentikan sekarang. Bagaimana kau bisa sampai sini secepat ini? Leo, kau sudah keterlaluan. Kau masih bisa berbalik arah. Sudah terlambat. Ethan mati hari ini. Leo, apakah kau benar-benar harus membunuh Ethan? Ayah tidak pernah memperlakukan aku seperti anak sendiri. Aku cuma rahasia kotor ayah, anak haram ayah. Leo, itu tidak benar. Dan Ethan, dia tidak perlu melakukan apa pun. Dan dia dapat semua kasih sayang dan perhatian. Itu tidak adil bagiku. Leo, aku tahu aku telah bersalah padamu. Itu sebabnya aku ingin memberimu lebih banyak kasih sayang dan perhatian. Benarkah? Bagaimana aku bisa percaya ayah? Leo, kamu harus percaya pada ayah. Kamu pikir aku percaya padamu? I am memberikan semua saham kepada Ethan.
Kamu pikir aku tidak tahu apa-apa? Leo, biarkan aku jelaskan. Aku tidak tahu kamu menginginkannya. Saya tidak tahu. Jika kamu mau, Lupakan saja. Tidak ada gunanya. Sekarang semuanya sudah terlambat. Lupakan saja. Sekarang sudah tidak ada gunanya. Semuanya sudah terlambat. Jangan ada yang bergerak. ikut aku. Leo, bagaimana bisa kamu begitu ceroboh? Ethan, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku berjanji padamu. Aku akan mencintaimu selamanya. Aku tidak peduli. Lebih baik sebut saja malam pernikahan mereka. Mereka adalah akhir cerita. Aku menelan kuncinya. Hei, kalian berdua di atas sana. Jangan hanya terbuai dalam kisah Santa Marika. Jangan lupa beri sutradara dukungan.